صلوا صلاة عيد الفطر ركعتين جامعا رحمكم الله. صلوا صلاة عيد الفطر ركعتين جامعا رحمكم الله. صلوا صلاة عيد الفطر ركعتين جامعا رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا قائما بصاعد الخط على المنبر يا قائما بصاعد الخط على المنبر أنصتوا واسمعوا وآتعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وآتعوا رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arham muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wafaqana li ada'i afdhalit ta'at wa wafaqana kayfiyati iktisabi afdhalis syahadat alladzi ja'ala al-yawma 'idan li 'ibadihi al-mu'minina wal mu'minat wash-sha'imina was-sha'imat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi bi ismihi nasruhu bil ada'i kullil khairat wal ma'murat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mu'ayyadu bi afdhalil mu'jizati wal ayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanat hayatuhum bil khairatil amirat. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jamaah salat Id yang berbahagia. Puji dan syukur tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kekuatan lahir batin sehingga kita telah dapat menyelesaikan tugas berat sebulan lamanya, yakni puasa Ramadan. Selama sebulan lamanya kita telah menjalankan ibadah puasa dengan penuh taat dan patuh. Selama sebulan kita telah menjalani hari-hari yang penuh dengan berbagai macam penderitaan lahir batin, lapar dan haus, serta memakai segala godaan
bisikan setan yang selalu menyelinap dalam hati di saat perut kita sedang kosong. Saat ini kita telah lulus dalam menghadapi ujian, dan kini kita telah dapat memenangkan peperangan besar, yaitu melawan hawa nafsu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baru saja pulang daripada peperangan yang besar, yaitu perang menghadapi orang-orang kafir, lalu di depan para sahabat mereka berkata, raja'tu min jihadil asghar ila jihadil akbar, faqila wa ma jihadul akbar ya Rasulullah, faqala jihadun nafsi. Kamu baru saja kembali dari para perang yang kecil dan akan menghadapi perang yang paling besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, memang ada lagi perang yang paling besar ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu perang melawan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan mengendalikan diri terhadap suatu peraturan adalah sikap mental yang tinggi. Kepatuhan menjalankan suatu peraturan dan hukum bukan karena takut sanksi yang nyata, tapi merupakan salah satu unsur yang penting dalam rangka menegakkan rule of law, yaitu mewujudkan kekuasaan hukum. Ketaatan dan kedisiplinan yang memudikan hidup kita selama menjalani ibadah puasa haruslah kita gunakan untuk menjalaninya kehidupan di masa yang akan datang, terutama untuk menghadapi arena perjuangan dalam misi pembangunan yang penuh dengan berbagai macam tantangan. Di samping dalam kita melaksanakan ibadah puasa, juga kita dianjurkan untuk selalu mengeluarkan zakat fitrah, yang merupakan suatu pendorong bagi kita untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan, yang kelaparan, fakir miskin wal fuqara, di mana-mana banyak terjadi kekurangan baik makanan pokoknya ataupun yang lain-lainnya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan dalam hadisnya bahwa di dalam melaksanakan ibadah puasa, kalau belum ditunaikan zakat fitrahnya, maka puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya, inna shauma ramadhana mu'allaqun bainas samai wal ar, la yarfa'u illa bi zakatil fitri. Sesungguhnya puasa Ramadan itu tergantung antara langit dan bumi, tidak akan diangkat puasanya, tidak akan diterima oleh Allah zakat puasanya kecuali telah dikeluarkannya zakat fitrah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zakat yang telah kita keluarkan pada hari ini merupakan salah satu upaya untuk lebih taqarrub kepada Allah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, merealisasikan rasa kemanusiaan dan keadilan sosial kepada sesama umat manusia. Dari zakat itulah diharapkan dapat menggugah kegairahan kerja dan kesetiakawanan sosial yang akhirnya dapat mewujudkan kemakmuran yang adil dan merata. Dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah mensucikan diri dari sifat-sifat keji dan kotor yang berupa nafsu tamak, kikir dan sombong, batrul haq wa khabtun nas. Dalam kesempatan hari raya Fitri ini, marilah bersama kita introspeksi diri kita, idrak bi nafsik, yaitu betapa banyak dosa dan kesalahan yang pernah dan telah kita perbuat, terutama kepada ayah dan ibu kita, saudara dan orang lain, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, orang tua kita yang pernah dan sering kita sakiti hati dan perasaannya semenjak kecil sampai sekarang, dan kita sendiri tidak menyadari betapa besarnya pengorbanan orang tua kita merawat, mendidik sampai saat sekarang ini kita memperoleh kebahagiaan di dunia kita sekarang ini. Kalau dihitung dengan harta kekayaan yang kita miliki untuk membalas daripada kebaikan orang tua kita, tidak akan mungkin kita akan bisa membalas kebaikan orang tua kita. Betapa besarnya pengorbanan orang tua kita. Oleh karena itu, janganlah kita sakiti mereka, janganlah kita katakan dengan membentak-bentak mereka dengan kata-kata yang kotor, karena dengan kata-kata yang tersebut dapat membuatkan kita menjadi durhaka kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, wa qad rabbuka alla
illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain daripada Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu jika salah seorang di antara keduanya telah sampai berumur lanjut di dalam pemeliharaan kamu. Maka janganlah sekali-kali mengatakan kepada keduanya, dan janganlah kamu saling membentak mereka, dan ucapkanlah pada mereka perkataan yang mulia. Wafid lahumā janāḥa adzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Dan rendahkanlah diri kamu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah kepada mereka, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu aku masih kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebahagiaan yang kita raih di saat sekarang ini, kalau masih terdapat rasa sakit hati dan dendam terhadap sesama manusia, maka Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan bahwa orang tersebut tidak akan mendapatkan suatu kebahagiaan, suatu kegembiraan, dan mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita saling membuka pintu hati kita. Maafkanlah mereka, fa'fu anhum washfa' innallaha yuhibbul muhsinin. Marilah yang tua memberi maaf kepada yang muda, ayah memberi maaf kepada anak, suami memberi maaf kepada istri, mertua memberi maaf kepada menantunya. Begitu juga sebaliknya, dengan kita ucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bil khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, dimaafkan segala kesalahan kita, diterima semua amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan kita doakan orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu panjangkan umurnya, diberikan kesehatan, diberikan segala rezekinya yang halal, yang berkah, yang banyak. Dan bagi orang tua kita yang telah meninggal dunia, semuanya, baik orang tua kita, anak dan istri kita, semuanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita yang masih hidup, marilah kita bakti kepada kedua orang tua kita, karena dengan bakti kita kepada orang tua kita yang masih hidup, kita akan merasakan bagaimana bahagianya kita masih mempunyai kedua orang tua kita. Namun kalau orang tua kita telah meninggal dunia, apa yang akan kita bisa berbuat kepada mereka? Tidak lain dan tidak bukan hanyalah kiriman doa dari kita, tapi kebaikan orang tua yang telah berkorban buat kita semenjak kecil sampai saat sekarang ini, belumlah dapat kita balas, belumlah dapat kita berikan kebahagiaan buat mereka. Kita selalu sakitkan hati mereka, kita hina mereka, bahkan kita pukul dengan kata-kata yang kurang mengenakan. Berdosalah kita kepada mereka. Oleh karena itu, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita yang telah meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita yang masih hidup, mudah-mudahan selalu ada perubahan dalam diri kita. Janganlah terulang kembali dengan perbuatan-perbuatan yang tersebut, agar kita insaf dan sadar akan perbuatan-perbuatan yang mendurhakai akan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadah kita, diampunkan dosa dan segala kesalahan kita, dan diterima segala usaha ibadah kita di dunia ini untuk meraih kebahagiaan kita nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Inna asana mawaidi syafiyah kalau Allahu man la tafala khafiyah, wa Allah Subhanahu wa taala yaqul wa bi qawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi haqqa hamdih, asyhadu an la وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وفيه بعهده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإنها شعار المؤمنين ودسار المتقين ووصية الله بكم أجمعين. واعلموا أن الله تعالى أمركم أمرا عليما وبدأ بنفسه تعظيما وقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي النهج القويم وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selamat berhari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bil khair. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.